di podcast SKSD. Sehatnya kamu, sehatnya kami juga. Jadi hari ini untuk memulai acara kita perdana akan kita bahas tentang program dan pelayanan yang ada di Puskesmas Sekip. Nah, udah bersama aku ada Dr. R.A. Emilia Umi Kalsum MKes atau biasa disapa Dr. Ria sebagai Kepala Puskesmas Sekip. Halo dokter. Halo, selamat Nesti. pagi. Sehat Selamat pagi. dok? Alhamdulillah Alhamdulillah. Udah siap untuk pertanyaan yang pertama nih dok? Boleh, Boleh, silakan. Dok. Siapa takut ya? Oke, siap. Oke, kita santai aja ya dok ya. Untuk yang pertama nih dok, sebelum kita masuk materi pertanyaan yang udah aku siapin, boleh nggak sih dok diceritain secara singkat sejarah tentang Puskesmas Sekip nih dok? Mungkin banyak teman-teman atau masyarakat yang belum tahu nih dok. Oke ya, jadi kalau Puskesmas Sekipnya sendiri udah tahu ya, ada di Jalan Amfibi. Kalau mau ke Pasar Sekip nih, ada di Sekip. Jadi dulunya letak Puskesmas Sekip itu ada di Jalan Madam. Jadi dia itu berupa KIA kalau dulu. Jadi di awalnya dia tahun 1962 itu cuma untuk memeriksakan ibu dan anak. Ya, terus dia berubah lagi, pindahlah ke puskesmas di lokasi yang sekarang ini. Tapi itu berinduk ke Puskesmas Depo tadinya. Nah, kemudian setelah bergulir mungkin perubahan kecamatan, perubahan kelurahan, akhirnya dia tetap lokasi yang di sini di Jalan Amfibi, tapi dia berinduk ke Puskesmas Basuki Rahmat. Jadi sampai sekarang dari 1983 lokasinya di sini dan berinduk di Puskesmas Basuki Rahmat dengan menaungi 3 kelurahan, kelurahan D2, ya 20 2, kemudian kelurahan Pahlawan, kemudian kelurahan Sekip Jaya. Seperti itu Nesbi kira-kira. Jadi sejarahnya cukup panjang banget nih. Ya, karena termasuk salah satu puskesmas di Kota Palembang paling tertua ya. Begitu. Walaupun bukan puskesmas kecamatan, tapi dia sudah duluan dibanding puskesmas. Oke, wah, jadi sangat menarik banget nih sejarah Puskesmas Sekip ya dok. Mungkin banyak nih yang belum tahu kan. Jadi terima kasih untuk informasinya ya dok ya terkait sejarah Puskesmas Sekip. Oke dok, kalau boleh tahu nih dok, mungkin banyak nih teman-teman yang belum tahu untuk jam pelayanan nih dok. Nah, jadi kalau jam pelayanan itu kita sendiri itu bukanya jam 7.30. Itu dari Senin sampai Sabtu. Pelayanannya itu dari Senin sampai Sabtu ya. Kemudian kalau hari Senin sampai Kamis itu kita sampai jam 14. Ya. Kemudian hari Jumat kita sampai setengah 2, 13.30. 13. Ya, 13. Maaf. Kalau Sabtu baru 13.30 seperti itu. Tapi saya sarankan untuk warga yang mau ke Puskesmas Sekip kalau bisa jam 12 itu sudah ada di Puskesmas Sekip. Jangan lebih dari jam 12 karena memang pelayanan itu kan ngantri. Jadi kalau jam 12 itu antrinya bisa tambah lama seperti itu. Jadi mendingan datangnya sebelum jam 12. Kadang-kadang orang nih mundur waktu. Jadi akhirnya sampailah dia udah mau jam 2 baru datang lagi. Nah, itu seperti itu kayak tidak disarankan. Tidak efisien seperti itu karena di puskesmas juga masih banyak laporan-laporan yang harus dikerjakan seperti itu. Jadi biar pelayannya lebih efektif lagi untuk penyakit pasien yang datang ke sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu jam pelayanan di Puskesmas Sekip, kita tetap buka ya berarti ya dok dari Senin sampai hari Sabtu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berobat, mau datang itu udah ada jam pelayanannya, jangan tiba-tiba nanti datang udah jam 2 gitu. Jadi kalau udah jam 2 berarti udah tutup ya dok. Udah tutup tuh gitu. Jadi cukup lama tuh jam pelayanan di Puskesmas Sekip teman-teman. Setelah membahas jam pelayanan nih dok, mungkin boleh diceritain nggak dok atau dikasih informasi buat teman-teman juga pelayanan apa aja sih dok yang ada di Puskesmas Sekip? Jadi banyak pelayanan yang bisa didapat oleh
warga kalau berobat di Puskesmas Sekip ya kita melayani semua umur. Kalau semua umur itu berarti dari 0 sampai lansia 70 tahun ke atas. Kemudian penyakit-penyakitnya juga kita ada ruangan-ruangan khusus seperti ruangan infeksi, kemudian ruangan untuk penyakit-penyakit yang menular seperti itu. Kemudian ruang khusus ruangan untuk anak 5 tahun ke bawah, khusus ruangan untuk gigi, untuk pemeriksaan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ibu seperti itu. Kalau misalnya mau KB juga bisa, mau periksa kehamilan juga bisa. Kemudian kalau lansia-lansia yang ada penyakit kronis itu bisa juga ke sini. Kita juga banyak programnya ya. Kita juga ada program Prolandis yang dimana setiap hari Sabtu kita ada klub Prolandis di sini. Jadi pasien-pasien yang termasuk dalam kriteria penyakit kronis itu bisa diajak hari Sabtu untuk senam bersama pagi hari. Dan 1 bulan sekali tergantung ya ada program yang dimana kita kerjasama dengan Laboratorium Prodia untuk memeriksakan pasien-pasien diabetes mellitus pada bulan-bulan tertentu seperti itu. Jadi banyak sekali pelayanan yang ada di Puskesmas Sekip ini ya, Dok, termasuk untuk lansia juga. Iya, benar. Cukup sangat-sangat amat membantu masyarakat di sekitar, terutama ya Dok ya, untuk pelayanan-pelayanan yang ada di Puskesmas Sekip, karena nggak hanya untuk sakit demam atau batuk aja berarti ya Dok ya. Untuk pelayanan KB berarti juga bisa nih Dok? Bisa KB, apapun KB-nya bisa. Kita juga melayani KB-KB yang non hormonal ya. Kalau hormonal itu kan obat, suntik KB, kemudian implan, kemudian apalagi yang non hormonal. Kalau kita juga bisa menyediakan kondom, kemudian IUD juga bisa. Selain KB juga kita meriksa IVA, inspeksi visual asetat, untuk wanita-wanita usia subur yang sudah berkeluarga seperti itu, supaya kesehatan organ intim kita terjaga. Karena salah satu penyakit yang mematikan di dunia, di Indonesia ini adalah kanker serviks ya, seperti itu. Itu juga kita jadikan inovasi sekarang. Jadi inovasinya itu Pekan Cinta Fantastis, di mana dalam minggu pertama dan minggu ketiga dalam 1 bulan itu nanti kita ada 6 hari berturut-turut memeriksakan IVA dan payudara seperti itu. Kenapa payudara? Karena di salah satunya penyakit kanker payudara juga bisa mematikan bagi wanita. Iya, seperti itu. Jadi sangat membantu banget ya Dok, inovasi yang tersebut tadi yang udah dokter ceritain. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, buat teman-teman nih, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun yang masih belum terjawab pertanyaannya, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti mungkin kita ada sesi tanya jawab ya, boleh di akhir acara nanti. Nah Dok, setelah diceritain dari tentang pelayanan di Puskesmas Sekip, kalau boleh tahu Dok, prosedur atau alur pelayanannya itu kayak gimana sih Dok? Mungkin ada yang belum pernah ke Puskesmas atau takut, karena kebanyakan masyarakat itu masih nggak mau ke Puskesmas nanti kayak ribet segala macam gitu. Boleh? Sebenarnya sangat mudah ya berobat di Puskesmas, semua Puskesmas ya. Kalau kita bicara di sini sekarang Puskesmas, datang aja ke Jalan Ampidi. Gedungnya besar, kalau sudah ke pasar itu sakit pusing sedikit aja langsung aja ke Puskesmas Sekip. Bisa ya. Kalau tidak ada BPJS misalnya, belum terdaftar nih NIK-nya di BPJS, pas diperiksa juga NIK-nya tidak terdaftar, itu bisa berbayar hanya 10.000 saja untuk berobatnya seperti itu. Nah kalau ada BPJS silakan berobat pakai kartu BPJS seperti itu, sangat dipermudah karena jadi kalau mau gratis ya kartu BPJS. Jangan mengharapkan BPJS dari yang gratis dari pemerintah. Bisa berdaftar berbayar juga BPJS,
1 bulan sekali untuk kesehatan kita berbayar untuk kartu BPJS itu tidaklah rugi ya, karena untuk kesehatan sendiri jangan ujuk-ujuk nanti bikin kartu BPJS pada saat sudah sakit parah seperti itu. Jadi gitu, mendingan dari sekarang kita menabung investasi untuk kesehatan kita. Prepare tuh teman-teman. Iya. Dok, tadi kan udah dijelasin kalau misalnya pasien umum tadi berbayar 10.000. Misalnya teman-teman nih dok mau berobat tapi baru pertama kali sebagai pasien umum, syaratnya tuh apa aja sih dok yang perlu Jadi dibawa? yang penting ya bawa KTP karena itu identitas. Kemudian kalau misalnya sudah ada lupa BPJS nih, bawalah kartu BPJS-nya. Kalau nggak ada KTP, kakak sekalian daftarin aja semua keluarganya, diisi daftar aja dulu. Sudah itu kalau sudah daftar di pendaftaran, ya udah langsung ngomong di pendaftaran itu mau berobat ke ruangan mana. Keluhannya gitu ya? Keluhannya apa, misalnya mau pasang KB, mau berobat sakit kulit anaknya atau berobat diabetes mellitus, itu nanti diarahkan ke ruangan-ruangan tertentu. Dari ruangan itu bisa nanti dokternya setelah diperiksa bisa saja itu meriksa laboratorium. Laboratorium di sini berarti ke labor ya? Ya, bisa di laboratorium. Laboratorium di sini sudah cukup lengkap. Gitu. Jadi tidak usah khawatir harus dirujuk ke rumah sakit untuk yang ribet-ribet lagi. Jadi pokoknya kalau sudah ke puskesmas skip, laboratoriumnya sudah cukup lengkap. Di sini juga analis yang bekerja di laboratorium kita itu sudah sangat profesional ya. Jadi pemeriksaan apapun bisa dilakukan, mudah-mudahan bisa dan dilengkapi yang sederhana ya. Kalau yang sudah harus dirujuk yang memang kompetensinya di rumah sakit harus di rumah sakit. Jadi yang sederhana saja itu sudah bisa dilakukan di puskesmas kecil gitu. Untuk menegakkan diagnosa gitu. Sebelum dia nanti kalau diagnosa rumah sakit ya memang harus dirujuk seperti itu. Jadi sudah cukup lengkap dan memadai sekali ya. Jadi kalau sudah tegak diagnosa itu sudah bisa diberikan obat. Langsung dapat obat dari sini juga gitu. Termasuk juga kalau ada pasien-pasien yang sakit tuberkulosis juga ada obatnya di sini. Dia juga ada, kami juga menyediakan obat-obat untuk HIV, kemudian juga menyediakan obat-obat untuk penyakit-penyakit seperti COVID-19 itu sudah 2 tahun ini kita tersedia. Kita juga bekerja sama dengan Gojek untuk mengantarkan dan tetapi tentu saja biayanya ditanggung oleh pasien seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau sudah ada diagnosa, sudah obatnya sudah jelas nih, bisa nanti kita bantu menggojekkan obat ke rumah pasien seperti itu. Sangat memudahkan sekali berarti ya dok prosedur pelayanan di puskesmas gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya tuh atau yang nggak mau ke puskesmas karena takut ribet, jadi nggak sebegitu ribet ternyata ya dok, karena sudah dipermudah untuk alur dan pelayanannya. Asal teman-teman mau aja nih datang ke puskesmas bertanya misalnya, oh, aku sakit ini bu, nanti langsung diarahkan ke ruangan tersebut gitu. Nah dok, kalau misalnya nih dok untuk pembayaran, apakah melalui non tunai itu bisa dok atau harus tunai? Oh bisa. Ya? Jadi sekarang udah bisa. Sebenarnya sekarang tuh emang dianjurkan untuk non tunai. Jadi pakai QRIS ya. Jadi di setiap ruangan di puskesmas skip ini sudah dilengkapi oleh dengan QRIS yang langsung terkoneksi dengan rekeningnya puskesmas skip. Jadi kalau misalnya nggak bawa uang tunai nih, pakai Gojek, pakai OVO pakai segala macam yang non tunai itu kita menyediakan QRIS. Jadi kalau misalnya nih sudah bayar di pendaftaran, tiba-tiba ada diagnosa tertentu di ruangan, misalnya di gigi ada tindakan tertentu yang memerlukan pembayaran, itu di ruangan juga ada QRIS-nya. Jadi mudah tersedia jadi nggak perlu lagi turun ke bawah sudah tuh bayar di pendaftaran lagi, nggak perlu lagi. Jadi cukup memakai QRIS-nya yang ada di ruangan itu seperti itu. Benar-benar dipermudah kalau misalnya aduh nggak punya uang atau uang belum diambil nih dari ATM-nya jauh, jadi udah bisa QRIS aja ya. Satu lagi kita itu kalau misalnya pembayaran tunai itu 1 jendela.
ya, hanya di pendaftaran. Kalau tunai, kita tidak menerima uang tunai di dalam ruangan pelayanan. Jadi kalaupun nanti uang tunai itu yang repotnya harus turun ke bawah lagi. Kalau ada ruangan nih yang menarik uang tunai, itu namanya pungli, silahkan dilaporkan saja langsung ke manajemen Puskesmas Sekip atau saya langsung seperti itu. Jadi kita tidak menarik bayaran di ruangan, hanya secara tunai. Kalau QRIS di ruangan itu memang sudah disediakan. Itu benar tuh teman-teman. Jadi cukup dipermudah, bukan cukup lagi, benar-benar dipermudah ya dok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bayar, langsung aja QRIS di ruangan gitu. Jadi langsung aja nih teman-teman ya. Tuh, kalau untuk selanjutnya nih dok, kalau misalnya ada pasien dari luar daerah yang mau berobat ke puskesmas, itu bisa nggak sih dok? Bisa. Yang BPJS-nya? Yang BPJS di luar daerah bisa 3 kali. 3 kali. Dibantu ya? Dibantu 3 kali. Seperti itu, memang ketentuan dari BPJS-nya. Jadi dibantu 3 kali untuk berobat di Puskesmas Sekip. Di puskesmas, seluruh puskesmas yang terdekat ya. Biasanya sih orang-orang tuh mengunjungi puskesmas yang dekat dengan rumah sakit yang ingin dikunjunginya selanjutnya, seperti itu gitu ya. Oke. Jadi teman-teman gitu tuh tadi, kalau misalnya teman-teman dari luar daerah mau tiba-tiba atau memang harus buat rujukan, berarti nggak apa-apa nih ke puskesmas terdekat ya dok ya. Puskesmas Sekip juga bisa kalau misalnya memang di dekat kita. Jadi kalau misalnya mau rujukan 3 kali bisa dibantu berarti ya dok. Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul tiba-tiba nih di tengah tontonan kita live hari ini, boleh banget ditinggalin pertanyaan di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa tanya jawab langsung sama Dokter Ria, dan mumpung Dokter Ria lagi ada sama kita gitu teman-teman semua. Kalau untuk program nih dok, program itu berarti banyak banget ya program itu. Nah iya benar, tadi yang kita ngomongin kan itu UKP, upaya kesehatan perorangan. Sebenarnya kalau di puskesmas ini ada yang namanya UKM. Itu bedanya dengan rumah sakit. UKM itu adalah upaya kesehatan upaya kesehatan masyarakat, di mana kita melibatkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan puskesmas. Jadi sebenarnya itulah seninya di puskesmas itu. Jadi misalnya nih ada diare, kita temukan dalam ruang pelayanan diare, harus ditanya di mana wilayah kerjanya, di mana alamatnya, tempat tinggalnya. Ya, misalnya nih ternyata di alamat tempat tinggalnya itu ternyata diarenya banyak. Nah, disitulah dimana kita butuh masyarakat dan program untuk turun ke wilayah supaya nantinya di wilayah itu tidak terjadi wabah diare seperti itu. Jadi harus ditelusuri apa penyebabnya. Jadi ada tindak lanjutnya. Misalnya ada DBD juga. Misalnya sudah terdeteksi ada DBD, itu dari pelayanan di sini atau dari laporan masyarakat. Nanti kita tim surveillance serta PJ program DBD itu akan turun. Biasanya mereka akan PE, penyelidikan epidemiologi ya ke wilayah tersebut dan dilaporkan. Kalau memang perlu fogging di wilayah tersebut, nanti kita kerjasama dengan pihak kelurahan atau kecamatan ataupun dinas kesehatan untuk memfasilitasi fogging di wilayah tersebut. Ya, tapi bukan puskesmas yang memfoggingnya. Kita memfasilitasi saja supaya bisa ada fogging di sana seperti itu. Jadi cukup banyak banget program-program yang mungkin masyarakat atau teman-teman online belum tahu ya, yang nggak terlalu terekspos atau memang kerjanya itu di luar puskes jadi bukan hanya ada pelayanan di dalam puskesmas, tapi ada juga penyuluhan kayak pelayanan yang ada di luar gedung. Iya benar. Nah itu lagi satu, kalau misalnya berobat di Puskesmas Sekip setiap hari Rabu ya, Rabu sama Senin itu akan ada penyuluhan di dalam gedung. Seperti itu. Jadi kita nunggu dipanggil nih nggak bosen. Jadi kita bisa mendengarkan juga penyuluhan tentang penyakit, tentang apa saja yang diperlukan untuk lebih sehat dan berkualitas hidup kita seperti itu.
kita lihat gimana sih ruang tunggu puskesmas Sekip, kemudian WC-nya gimana. Itu mudah-mudahan sampai hari ini kita menomorsatukan kenyamanan pasien di dalam kenyamanan dan kebersihan supaya kita berobat tuh nggak tambah sakit. Gitu. Karena tujuan berobat itu sembuh ya, sembuh. Tiba-tiba ke puskesmasnya kotor, nggak nyaman ya, tambah pusing, tambah sakit. Tambah sakit.